Halo, halo, apa kabar? Anda semua mudah-mudahan sehat ya pagi ini karena kelihatannya kalau kita mengamati situasi politik dalam negeri itu makin menarik, makin menghangat dan seperti biasa saya akan ajak Anda untuk ngobrol soal ini dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, Muhammadiyah akhirnya sudah berhasil menyusun pengurusan baru ya dan bukan rezim lah ya. Ketua umum dan sekjen yang lama dipilih kembali dalam satu pertemuan dalam musyawarah di antara formatur 13 formatur yang katanya nggak lebih dari 1 menit. Jadinya udah saling saling tahu saja. Ini menarik dan kemudian orang mengingatkan kembali bahwa pada tanggal 9 November kemarin dalam kapasitas sebagai ketua umum PP Muhammadiyah yang sekarang berlanjut, Pak Haidar Nasir itu pernah mengingatkan bahwa pemerintah itu jangan terlibat dalam kontestasi pemilu. Nah, ini benar-benar keras dan kemudian ditanya kalau Pak Anwar Abbas yang salah satu formatur juga ditanya apa sih syaratnya seorang capres itu kalau bagi Muhammadiyah ya Pak paham Pancasila dan juga konstitusi. Nah, itu yang saya kira berat-berat semua urusannya Muhammadiyah ini. Saya kira itu poin yang bagus untuk memulai satu organisasi yang basisnya pendidikan. Yes. Tapi tidak mungkin lepas dari uh, kritik sosial. Kan Muhammadiyah dikenal sebagai tempat pikiran itu diuji, diperlihatkan secara akademis. Ada kira-kira 100 atau mungkin sekarang udah 200 perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia tuh. Dan saya sering bertemu dengan mereka. Mereka menganggap bahwa Muhammadiyah diminta sebetulnya oleh sejarah untuk mengingat peristiwa puluhan 108 tahun lalu ketika seorang pemuda namanya Ahmad Dahlan itu memutuskan untuk mendirikan sekolah. Dia tidak mendirikan partai politik, kan itu yang sering saya terangkan pada kalangan Muhammadiyah. Bayangkan kalau Kiai Ahmad Dahlan pada waktu itu nyalek, maka nggak akan ada sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah sebetulnya jadi penuntun pertama bangsa ini untuk mengingat bahwa pendidikan adalah hal terpenting. Karena itu memilih leader itu juga dengan basis sejarah yang sama tuh. Jadi sejarah pendidikan nasional, jadi sejarah intelektualitas tuh. Jadi kalau Muhammadiyah sekarang tumbuh dan berupaya untuk melindungi kapasitas akademis kita, itu menunjukkan Muhammadiyah melakukan politik oposisi dari perspektif akademis. Dan itu yang terbaca di dalam pidato Pak Nasir, yang Haidar Nasir yang menganggap bahwa memang Muhammadiyah harus mengawasi dengan baik proses pemilu ke depan atau proses rekrutmen elit politik itu. Dan itu yang sebetulnya dari periode pertama Pak Ketua Muhammadiyah ini udah sangat kritis. Dan itu menjadi tradisi Muhammadiyah. Amin Rais juga sangat kritis. Din Syamsuddin waktu jadi ketua sangat kritis. A.R. Fakhrudin juga begitu. Jadi kritisisme tidak mungkin hilang dari perspektif Muhammadiyah tuh. Apalagi kalau kita ingat bahwa bangsa ini berutang pendidikan pada Muhammadiyah karena Muhammadiyah mengasuh tadi berbagai macam sekolah. Jadi sekali lagi perspektif Muhammadiyah adalah perspektif kritis sesuai dengan asal-usul sejarahnya, yaitu mendirikan lembaga pendidikan. Nggak ada lembaga pendidikan yang mangut-mangut. Lembaga pendidikan dirancang untuk berpikir kritis. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan tentu kita hormati sebagai tokoh yang tahu bahwa negara harus dituntun dengan akal sehat. Nah, kalau pakai bahasa hari-hari begitu kira-kira tuh. Dan menarik kan karena kemudian mereka menyatakan itu tadi ya bahwa negara itu jadi konstruksinya adalah soal-soal konstruksi akademis dan juga etika moral gitu karena Ya. bahwa negara harus menjaga tidak terlibat dalam kontestasi pemilu. Dan ini saya kira karena yang disebut negara, dan negara itu kan di dalamnya banyak sekali mulai dari seluruh pejabat pemerintah sampai ke aparat-aparat negara di situ. Ini menarik kan, bukan menyebutnya tidak pemerintah tapi negara. Iya, dan Muhammadiyah tahu negara ada kepala negaranya tuh. Jadi langsung aja sebetulnya yang harus bertanggung jawab supaya negara netral, karena negara itu kan birokrasi itu. Supaya negara netral, kepala negara tidak boleh mengucapkan sinyal yang memihak, kan itu intinya tuh. Jadi itu kalau kita terjemahkan pikiran Muhammadiyah pasti begitu, kan nggak mungkin nggak ada subjeknya. Jadi subjeknya adalah negara, dan setiap negara punya kepala negara. Lain kalau negara punya kepala dan kepalanya nggak ada isinya, itu lain lagi tuh kan. Tapi Muhammadiyah tahu bahwa kepala negara itu diminta untuk betul-betul
awas dan betul-betul lakukan sesuatu yang membuat rakyat percaya bahwa dia memimpin negara tuh, bukan memimpin kelompoknya saja tuh. Itu sebetulnya. Nah, mungkin itu masih terlalu sumir, tapi orang langsung lihat bahwa itu satu paket dengan pikiran-pikiran Pak Haidar Nasir ketika memimpin di era pertama tuh. Ya, ya. Oke, dan kita tahu kan sebenarnya dengan dinyatakan bahwa negara jangan terlibat dalam kontestasi pemilu itu karena memang kita memperhatikan dalam setidaknya dua kali jabatan Pak Jokowi ini kelihatan sekali bagaimana aparat negara itu terlibat dalam suatu pemenangan kontestasi pemilu ya, dan itu sebenarnya sangat nyata di lapangan kita melihatnya. Betul, dan ya itu catatan nanti ada catatan sejarah politik Pak Jokowi, itu aparat negara itu memang dikerahkan, itu Depdagri, BUMN, bahkan itu yang sebetulnya negara itu dikerahkan semua tuh. Sekarang juga arahnya begitu tuh. Pejabat-pejabat negara justru mengerahkan instansinya untuk kepentingan dia sendiri. Menteri Erick Thohir, Ganjar yang adalah gubernur juga pejabat negara tuh, siapa macam-macam lah. Jadi semua sebetulnya yang merangkap menteri dan dalam kedudukan ketua partai politik pasti akan memanfaatkan fasilitas negara itu diam-diam atau terang-terangan. Jadi teguran etis dari Muhammadiyah harus diperhatikan bukan hanya oleh kepala negara terutama memang, tapi juga oleh pembantu-pembantu dia supaya jangan memakai negara untuk kepentingan politik. Kan itu soalnya tuh. Nah, itu sebetulnya tradisi yang bagus sehingga kita meminta sebetulnya ya menteri-menteri yang mau jadi presiden yang mundur aja. Karena nggak mungkin dia nggak punya konflik of interest. Jadi Pak Jokowi juga seolah-olah menganggap bahwa menteri biarin aja di kabinet, dia boleh kampanye tapi sekaligus buat tahan dia dengan sprindik, dengan potensi sprindik, kan itu nggak bagus kan. Nah, ini kasus yang terbaru tentu soal Surya Paloh. Surya Paloh juga ditegur oleh Muhammadiyah kalau begitu kan. Nah, kalau Anda mau berpolitik ya lepaskan jabatan Anda di negara, karena bagaimanapun menteri-menteri Anda akan memanfaatkan fasilitas untuk berkampanye demi Anies, kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi ini teguran etis dan baik betul dalam satu pidato keterpilihan dipimpin kembali dengan prinsip bahwa Muhammadiyah harus menjadi penjaga moral bangsa. Ya, ya. Dan kalau kita teruskan dengan kriteria yang disebutkan oleh Pak Anwar Abbas, ini memang tokoh yang sangat selalu kritis yang menyatakan bahwa paham Pancasila dan juga konstitusi. Ini kan kita tahu selama belakangan ini bagaimana para menteri dan di kabinet Pak Jokowi itu sendiri sekarang bergerilya untuk melakukan 3 periode. Kita bahkan yang agak mengagetkan itu mungkin kalau dulu di masa Pak Harto kan betul-betul politik itu dikendalikan terutama itu Kementerian Dalam Negeri ya, melalui dulu kita sebut ada jalur ABG gitu ya, Bung Rokia, ABRI, birokrasi dan Golkar. Itu kan pada waktu itu sangat luar biasa itu tiganya. Ini orang menteri seperti Bahlil misalnya ngurusin investasi pun sibuk bergerilya soal 3 periode. Dan yang lain-lain itu juga melakukan hal yang sama. Ini menurut saya clear ya teguran Muhammadiyah. Betul, itu Bahlil, Dirjen, beberapa Dirjen juga. Bahlil. Iya, sorry. Bahlil. Seolah-olah itu dianggap biasa tuh. Kan etik itu kan nggak perlu diatur-atur, kan nggak ada aturannya. Ya nggak perlu diatur memang. Karena itu moral call, inner call of yourself gitu kan. Jadi inner call ini yang diingatkan kembali oleh Muhammadiyah bahwa nggak perlu ada aturan buat mengatakan ya menteri kalau nggak diminta mundur nggak usah mundur tuh. Lo ini kompetisi itu artinya harus dengan peralatan dia sendiri, bukan peralatan negara tuh. Bahkan jam yang dia pakai untuk mengurus kepentingan politiknya itu artinya defisit di dalam jam untuk melayani publik, kan itu semuanya tuh. Jadi sebetulnya kalau kita mau pastikan bahwa Muhammadiyah dengan terang benderang mengkritik kepala negara, dengan terang benderang mengkritik menteri-menterinya, juga dengan terang benderang mengkritik etika politik dari pribadi-pribadi itu kan. Kan bukan sekedar ya ini udah keputusan partai, iya, tapi partai itu juga ada etiknya tuh. Walaupun nggak ada undang-undang kepartaian yang rigid yang sebetulnya harus dibuat tuh. Jadi sebentar lagi kita akan mulai dengan kampanye dan kita akan ingat bahwa Muhammadiyah udah kasih teguran dari awal. Jadi money politics akan berjalan terus dan bersamaan dengan money politics dia mengalir ke tokoh-tokoh yang masih memegang kekuasaan. Siapa yang memegang kekuasaan? Ya dia yang punya kapasitas sebagai pejabat negara tuh. Jadi oligarki juga gincer menteri-menteri ini karena dia punya kapasitas kan. Jadi itu intinya tuh. Dan saya kira betul kita akan lanjutkan sebetulnya
uh, manifestasi dari kritik Muhammadiyah hari ini. Walaupun kita tahu itu sangat seperti biasa itu sangat tersamar, tapi justru dalam ketersamaran itu ada kejernihan itu kan. Kalau terang-terangan mungkin orang bereaksi, tapi ini tersamar dan terarah pada kepala negara dan aparat negara. Ya, ya, ya. Dan ini saya kira kemudian menjelaskan pada kita mengapa Pak Jokowi dan bahasanya sendiri itu tergopoh-gopoh pulang dan hadir di dalam muktamar Muhammadiyah di Solo gitu ya. Karena bagaimanapun juga pasti Pak Jokowi juga sudah melihat gelagat semacam itu. Ya, itu tentu beliau sebagai presiden ingin menghadiri sebuah perhelatan besar organisasi berbasis Islam yang sudah lama bahkan mendahului Republik, dan ingin mungkin dia ingin mendeteksi arahnya kemana gitu. Dan kalau bisa dideteksi mungkin bisa dibelokkan dikit 2 cm arahnya tuh. Tapi itu nggak mungkin terjadi pada organisasi macam Muhammadiyah yang sangat modern, yang bertumbuh pada rasionalitas tuh. Organisasi lain mungkin bisa tuh kan diasuh kecil-kecil, terus nanti ada protes kecil di dalam kongresnya tuh, seperti yang berkali-kali terjadi pada beberapa organisasi. Itu menunjukkan bahwa ada intervensi di dalam. Tapi Muhammadiyah nggak bisa diintervensi tuh. Dan sinyal-sinyal itu yang kita pahami dari awal. Muhammadiyah tegak lurus dengan etika yang dia bangun sendiri tuh. Ada orang yang etikanya dia dibangun, tapi kemudian dia sodorkan untuk direvisi atau diedit oleh kekuasaan kan. Jadi buat apa etika itu diminta diedit oleh kekuasaan? Etika justru dihadapkan untuk berseberangan dengan kekuasaan tuh. Karena kekuasaan nggak pernah punya etik di dalam membuat kebijakan. Selalu di dalamnya ada pertimbangan yang oportunistis. Jadi betul Muhammadiyah bukan ormas yang oportunistis. Kalau kita dengar keterangan awal dari pemimpin baru Muhammadiyah, baik Pak Haidar Nasir maupun Pak Anwar Abbas. Ya, ini pemimpin baru tapi lama, Bung Rocky. Ya, itu menunjukkan bahwa continuity itu penting, tetapi ide change-nya ada di depan gitu. Ya. Jadi sebetulnya Muhammadiyah tahu bahwa masuk tahun politik dan 2 tokoh ini atau 13 tokoh itu betul-betul bisa merawat cahaya Muhammadiyah supaya tiba di sudut-sudut negeri ini dengan cahaya etis. Ya, saya kira satu hal yang bisa kita pelajari ya dari Muhammadiyah itu mengapa dia bisa bersikap independen gitu ya, tetap menjaga jarak dan juga menjaga hubungan yang baik dengan kekuasaan, karena mereka ini sendiri mandiri gitu sebagai sebuah organisasi ya. Jadi mereka tidak tergantung kepada pemerintah, bahkan mereka malah banyak malah pemerintah banyak berutang, terutama dalam kasus COVID misalnya dengan rumah sakit Muhammadiyah pemerintah berutang gitu. Dan juga lembaga pendidikan Muhammadiyah juga sangat mandiri, mereka tidak tergantung pada pemerintah, subsidi pemerintah dan sebagainya. Jadi ini membuat mereka jauh lebih bisa independen dan mandiri. Iya, saya nggak tahu apa pemerintah udah bayar tagihan berapa miliar atau 500 M saya kira mungkin yang belum dibayarkan pada rumah sakit Muhammadiyah. Tetapi kita balik lagi melihat satu organisasi yang basisnya teologi tetapi matang dan akuntansinya bagus betul. Ada organisasi yang setara juga yang nggak pernah diaudit. Tapi Muhammadiyah kita tahu ada auditor, bahkan auditor eksternal. Dan itu yang menyebabkan orang memang percaya pada etos yang dipesankan oleh Pak Ahmad Dahlan supaya jangan cari hidup di Muhammadiyah, melainkan hidupkanlah Muhammadiyah. Dan itu membekas terus. Jadi hanya satu narasi pendek, tapi itu dalam sekali maknanya. Dan itu saya kira yang dipegang oleh semua kader Muhammadiyah. Dan saya belajar dari situ juga, dari kader itu, dari etika itu tuh. Karena saya banyak sekali bertemu dengan teman-teman Muhammadiyah dan mereka paham bahwa negeri ini majemuk, dan karena itu mengutamakan kesepakatan bersama yang mereka sebut Pancasila itu. Tetapi di dalam prinsip yang lebih jauh lagi ada semacam keinginan, sebut aja keinginan sejarah untuk memuliakan keadilan berbasis pada sejarah Muhammadiyah itu, yaitu sejarah Islam. Ya,
Oh iya, tadi ada cerita ya. Bahkan orang boleh banyak curiga, ada tanya sama saya, Rocky itu sekarang udah jadi anggota Muhammadiyah. Kenapa? Kok pertanyaan begitu? Karena di mana-mana Universitas Muhammadiyah mengundang Rocky Gerung katanya gitu. Saya senang kalau bicara di Muhammadiyah itu kayak ya lepas aja tuh, nggak ada yang basa-basi di situ kan. Satu tradisi yang bagus di universitas tuh. Dan lebih dari itu himne dia itu yang ditulis oleh siapa, salah satu Abi Kusno siapa, itu bagus betul. Lirik itu memberi kita semangat untuk percaya pada masa depan, tapi sekaligus mengingatkan kita pada kebesaran ilahi itu hal-hal yang sebetulnya sangat manusiawi itu, dan ditata dengan baik sehingga orang menyanyi gembira dan bersemangat setiap kali himne itu diucapkan. Mars Muhammadiyah itu namanya. Lama-lama Anda hafal juga ya Mars Muhammadiyah ya. Ya. Oke. Karena itu saya suka kalau ada acara Muhammadiyah, kita nikmati suasana yang akademis sekaligus partisan, karena Mars itu mendorong orang untuk berpikir, mendorong orang untuk menyempurnakan hidupnya melalui janji masa depan. Yes, oke. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat untuk kepengurusan Muhammadiyah yang baru, dan kita tentu saja kita menyambut bukan kembalinya kalau ini, tetap hidupnya akal sehat di kalangan para civil society. Nah, karena ini saya kira ini menjadi yang tetap bisa memberikan kita harapan bahwa bangsa ini masih tetap bisa berjalan di arah rel demokrasi yang benar. Ya, Pak Haidar Nasir selamat memimpin, dan kepemimpinan Muhammadiyah akan jadi patokan untuk mencari kepemimpinan Indonesia di masa depan. Yes, dan itu kita mulai semuanya dengan 0%. Yes. Okay.